Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa Google Classroom gitu? Sebenarnya banyak ya aplikasi-aplikasi yang lain yang bisa dipakai untuk pembelajaran jarak jauh. Cuman Google Classroom ini memang salah satu aplikasi yang paling stabil penggunaannya. Jadi nggak ada yang namanya nge-lag atau nggak ada yang namanya aplikasinya crash atau lemot, itu nggak ada. Dan penggunaannya pun dari sisi masalah login atau apa, semua cenderung lebih gampang gitu. Itu keunggulan dari Google Classroom. Nah, nanti di sesi berikutnya saya kemungkinan bakal langsung praktek gimana sih penggunaan Google Classroom dan efektivitasnya. Nah, sebelumnya mungkin di sini juga udah banyak ya yang bisa menggunakan Google Classroom. Nah, di sini saya mau lebih ke arah mungkin diskusi ya, kita sharing aja gimana sih penggunaan Google Classroom itu. Terutama memang Google Classroom itu paling efektif tuh digunakan untuk SMP SMA sebenarnya, karena faktor usia. Gitu, usia untuk SMP SMA jauh lebih mudah menggunakan gadget dibandingkan SD. Tapi Google Classroom ini juga fungsinya selain buat murid, itu juga buat kita sebagai guru uh, untuk memberikan tanggung jawab kita atau memperlihatkan tanggung jawab kita sebagai guru dalam pemberian materi. Ini loh materi yang udah kita ajarin. Ini loh bahan-bahan materi itu kita simpen di sini. Nah, kira-kira fungsi Google Classroom itu seperti itu. Jadi materi ini tidak tersebar secara acak. Mungkin ada yang di WA, ada yang di mana. Jadi ketika orang tua menanyakan, selama ini anak saya diajarin apa aja nih selama sekolah di rumah. Nah, itu Google Classroom itu bisa jadi acuan. Ini loh Bu, yang udah kami ajarkan di sekolah kepada anak ibu tuh ini dari mulai materinya, ujiannya, ulangannya atau tugas-tugasnya. Nah, itu semua kita simpen di Google Classroom. Kira-kira utamanya seperti itu. Gitu. Yang dibutuhkan pertama kali itu kita mulai dari akun Gmail. Jadi diharapkan semuanya memiliki akun Gmail. Ya, sebagian besar pasti punya akun Gmail ya. Gitu. Nah, di akun Gmail ini lebih pasnya itu menggunakan akun Gmail sekolah. Tapi akun Gmail sekolah ini masing-masing gurunya. Misalkan gurunya namanya Irfan. Nah, tapi jangan pakai email pribadi, tapi pakai email yang ini email hanya digunakan untuk guru itu untuk pelajaran-pelajaran sekolah. Jadi yang pertama emailnya harus email untuk yang dipergunakan untuk sekolah, jangan email pribadi. Kemudian untuk masuk ke Google Classroom-nya, di sini ada Google Apps, bisa kita cari, diklik dan kita cari di sini. Nah, ini dia, ada Google Classroom. Nah, ini kita klik. Kemudian di sini udah ada beberapa yang memang saya udah coba bikin gitu ya. Maksudnya coba bikin ini untuk yang kemarin. Nah, untuk pembuatan pertama Google Classroom itu di sini ada tanda plus. Nah, di sini ada create or join class. Nah, di sini ada join, ada create. Nah, kita sebagai guru itu meng-create kelas. Nah, create kelasnya ini kita langsung klik. Di sini langsung understand aja tentang notif yang begitu-gitu. Kemudian continue. Nah, di sini mereka butuh nama dari kelas kita. Nah, namanya kelas kita ini tergantung gurunya. Misalkan nama kelasnya itu gurunya mengajar bidang fisika. Ya, bisa kita tulis kelas online fisika, misalkan ya SMP, atau misalkan kalau SD ya SD, matematika, fisika SMP Al-Irsyad. Di sini sectionnya itu biasanya kita isi dengan kelas. Kelas berapa misalkan, kelas 7 misalkan.
Nah, subjeknya tadi fisika, roomnya misalkan kalau kelasnya paralel ada 7A, 7B, 7C, 7D, berarti ini misalkan roomnya 7A, berarti room A misalkan. Kita create. Nah, kira-kira ya seperti ini. Ini udah jadi nih, create kelasnya. Nah, di classroom ini ada 4 menu utama, yaitu stream, classwork, people, dan marks. Stream ini tuh tipenya kayak home. Kalau di media-media sosial itu kayak home bentuknya. Classwork ini tempat kita memberikan tugas itu ada di classwork. People itu anak-anaknya, studentnya. Nah, saya mau ngasih ke teman-teman sekalian juga, mungkin bisa langsung join di Google Classroom ya. Nah, ini kodenya nih. Bentar. Untuk rekan-rekan guru yang lain, mungkin bisa langsung masuk ke Classroom, kemudian join kelas, dan masukkan kode yang ini nih. Biar seolah-olah berperan sebagai murid. Jadi rekan-rekan guru bisa merasakan sebagai murid seperti apa sih belajar di classroom, dan nanti bisa dipraktekkan bagaimana sih kalau untuk menjadi guru gitu di Google Classroom. Nah, kode-kode ini juga yang bisa kita kasih ke murid. Misalkan tadi di kelas 7A itu kita ada misalkan 30 orang murid. Nah, kode ini kita berikan ke 30 orang murid. Nah, nanti murid tersebut bisa langsung masuk ke Google Classroom kita. Misalkan Google Classroom tadi fisika, gurunya Irfan. Nah, gurunya Irfan, murid-muridnya ini. Nah, murid yang masuk menggunakan kode ini ya otomatis murid kita. Asal jangan di-share ke kelas yang lain, takutnya kelas yang lain masuk juga ke classroom kita. Jadinya nanti ini harus 7B tapi kok ada di kelas 7A. Kira-kira kayak gitu. Udah ya, mungkin udah masuk. Kalau udah masuk di sini kita bisa ngecek nih. Nah, udah ada yang masuk nih. Nah, ini adalah murid-murid kita. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, masih banyak berarti. Ya, sudah pada masuk. Ya, udah pada masuk ya. Nah, ini murid-murid kita. Nah, di bagian stream, saya jelasin mungkin perlahan ya. Di bagian stream ini, kita bisa nge-share sesuatu ke kelas. Misalkan, kalau kita punya kelas banyak, ya ini kita mau nge-share ke siapa aja itu bisa. Mau nge-share ke 3 kelas langsung juga bisa. Jadi misalkan guru A ini, Irfan misalkan ngajar fisika kelas 7, ngajar fisika kelas 8, ngajar fisika kelas 9 misalkan, atau SMA kelas 10, 11, 12. Nah, ketika kita bikin pengumuman dan mau dianggap sama, itu bisa langsung kita bikin pengumuman ke berapa kelas yang kita mau. Itu ada di sini. Tapi sekarang kita coba dulu satu ke kelas online yang fisika. Nah, ini kita bisa pilih nih. Mau ke siapa kita ngirim pengumuman. Gitu. Tapi kita kirim ke all student dulu. Misalkan pengumuman ulangan. Pengumuman ulangan bab apa biasanya pengukuran. Dilaksanakan tanggal misalkan 12 Agustus 2017 2020. Nah, nanti pengumuman ini ya tentunya bisa diatur oleh guru masing-masing apa pengumuman yang mau disampaikan. Nah, di sini ada add. Add itu misalkan kita mau ngasih apa aja nih. Mau ngasih file, mau ngasih link YouTube, atau mau ngasih link dari yang lain, atau dari Google Drive. Itu bebas. Kita mau ngasih apa aja. Misalkan kita mau ngasih file nih. Kalau kita mau ngasih file,
Nah, filenya ini kalau belum ada di Google Drive, misalkan masih ada di komputer kita, berarti kita masuk ke bagian upload. Nah, dari upload ini kita browse di sini. Nah, nanti tinggal kita pilih nih, file apa yang mau kita masukin. Misalkan filenya ini, misalkan. Nah, nanti muncul di sini, tinggal kita post. Gitu kira-kira. Nah, di bagian postnya ini, bisa di schedule atau bisa save sebagai draft. Jadi, nggak harus langsung kita post, nggak apa-apa. Misalkan kita agendakan pengumuman ini buat kita schedule. Nah, schedule-nya mau kapan nih? Mau tanggal 25, tanggal 26, 27, itu tergantung kita. Itu kalau kita mau ngepost. Juga bisa di-set tanggalnya nih, jamnya. Jamnya mau jam berapa kita ngepost ini. Nah, tadi kan kita udah sharing nih, kita post. Dan kita pun bisa komen. Nah, terutama anak-anak itu paling senang tuh di masalah komen gitu. Jadi ketika guru atau kita udah ngepost pengumuman atau bentuknya tugas atau latihan, usahakan kita sebagai guru ngetik di kolom komentar, misalkan kerjakan ya soal berikut, ditunggu misalkan. Karena sifatnya ini sebagai media sosial, ada kolom komentar ya. Mereka paling seneng untuk untuk komen. Biasanya nanti di kolom komen ini banyak orang-orangnya gitu yang bakal komen. Nah, tapi coba perhatikan di sini kan ada Ustadz Mustafa MALD juga kan di sini. Nah, ini bukan di kolom komentar tapi ini di kolom postingan. Makanya biar postingan itu cuman kita aja yang bisa ngeposting, itu kita di pengaturan sini, setting. Nah, di sini ada stream. Stream ini student can post and comment. Nah, kita bikin student ini tidak bisa post, tapi hanya bisa komen. Nah, adanya di sini nih. Student can only comment. Atau yang ketiga, only teacher can post or comment. Nah, yang ini jangan, karena biar anak-anak pun bisa ikut komentar juga. Misalkan ada pertanyaan atau apa, bisa langsung di Google Classroom ini. Jadi, student can only comment. Nah, ini kita save. Udah belum tadi? Coba. Nah, ya. Student can only comment. Nah, nanti guru-guru juga bisa coba komen di sini. Nah, yang ini untuk postingan yang ini, kalau misalkan ada murid yang tiba-tiba posting atau apa karena kita lupa untuk men-settingnya, ini bisa kita hapus juga. Delete. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, misalkan kalau kita mau lihat komennya, ya tinggal di bawah. Gitu. Ini untuk kolom stream. Kolom stream itu kita mau ada pengumuman yang belum berkaitan sama bahan-bahan ajar atau apa, itu kita bisa share di sini. Gitu. Nah, oke ya, di masalah stream ini cuman itu aja. Hanya posting-posting aja. Nah, sekarang gimana masalahnya, gimana cara kita buat ngasih materi. Nah, materi itu semua adanya di Classwork. Nah, ini dia, di Classwork. Gimana cara untuk meng-create materinya? Ada di sini. Kita klik create materi di sini. Nah, waktu kita create ini, ada assignment, ada quiz assignment, ada question, ada material, ada reuse post, ada topik. Nah, saya jelasin pelan-pelan. Ini sebenarnya sama aja nih, assignment, quiz assignment, question, ini tuh sama semua nih. Cuman dari Google Class-nya, memang dia ngasih perbedaan. Perbedaan tuh dalam segi judulnya aja, assignment, quiz assignment, question. Kalau di kita ini berupa tugas, ulangan, PR, nah kira-kira kayak gitulah. Tapi sebenarnya intinya sama-sama aja, itu nggak beda jauh. Nah, di Google Classroom itu, atau biasa, aktivitas kita di kelas itu kan, kita ada tiga kegiatan biasanya. Satu, memberikan materi.
2, memberikan latihan atau PR. Yang ketiga, memberikan tes misalkan, atau ulangan, atau kuis, atau apa. 3 kegiatan itu yang kita tuangkan dalam classwork ini. Nah, biasanya kalau misalkan sederhananya kita jelasin materi dulu, berarti kita bikin yang namanya material gitu. Tapi kalau misalkan kita biasanya ngasih pretest misalkan, berarti yang kita bikin adalah assignment ini gitu. Nah, kita anggap yang pertama itu misalkan kita bikin materinya. Jadi klik material. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, material ini kita mau ngasih bahannya apa? Nah, saya udah nyiapin sebenarnya bahan yang ada di sini itu yang harus disiapkan sebelumnya oleh pengajar gitu. Nah, misalkan saya ngambil contoh begini. Misalkan saya di kelas 7, saya mau menjelaskan tentang bab matriks misalkan, atau mungkin kalau bahasa Indonesia bab paragraf deskriptif misalkan. Nah, itu sebisa mungkin bahannya sudah disiapkan dulu oleh pengajar gitu, karena di classroom ini kita hanya memposting bahan-bahan yang sudah kita siapkan. Jadi kita nggak bikin bahannya di classroom, kita nggak bikin bahan di classroom, tapi kita bikin bahan sebelumnya dan diposting di classroom. Misalkan kita udah nyiapin bahan, nah cara lihat bahannya itu di sini. Misalkan add file. Dan bahan kita masih ada di komputer misalkan. Berarti klik di bagian upload, browse. Nah, di sini misalkan kita mau ngasih bahan yang pertama. Biasa pertemuan-pertemuan awal kan masih definisi ya. Kita kasih definisi matriks misalkan. Nah, ini mau berupa PDF juga boleh. Itu nggak masalah berupa PDF. Nah, kita pilih misalkan tinggal nunggu loading. Nah, kira-kira seperti ini. Ini definisi matriks, berarti kita tulis di sini pun 1.1 ini definisi matriks. Itu materi yang akan kita berikan. Nah, di sini di kolom ini adalah description. Description ini berupa opsional, tapi nggak apa-apa kita kasih. Karena anak tuh kadang suka bingung. Kita udah ngasih sejelas mungkin, tapi anak tuh kadang masih aja ada yang nanya, Bu, ini diapain ya? Bu, ini harus saya baca? Atau Bu, ini harus saya apain? Kadang suka kayak gitu. Nah, kalau definisi matriks ini kita misalkan mau ajarkan besok, itu bisa kita posting dari sekarang. Nah, itu juga bisa bahan buat anak supaya baca dulu. Walaupun kadang mungkin banyak anak, ya udah besok aja deh saya bacanya. Itu juga kadang ada kayak gitu. Nah, deskripsinya misalkan materi ini berisi tentang definisi awal tentang matriks. Silahkan dibaca dan dipelajari terlebih dahulu. Misalkan seperti ini. Nah, ini mau kita kasih untuk siapa nih? Ya pasti untuk kelas murid-murid di kelas kita. Berarti ya udah kita kasih di sini nih, yang kelas online ini. Untuk ke siapa? Misalkan kalau ada mau yang lain atau nggak dikasih, ya itu juga bisa. Tapi kita kasih ke all student. Nah, di sini ada topik. Nanti kita kasih tahu nih, topik ini arahnya gimana sih? Gitu. Ini tinggal kita add dulu ya. Sementara ini kita add dulu, kita post. Nanti saya akan jelaskan tentang create itu create apa ya. Kita posting dulu. Nah, nanti muncul di sini nih, 1.1 definisi matriks. Nah, harusnya di handphone yang sudah tadi anak-anak punya atau guru-guru di sini punya, harusnya ini muncul nih. Materi ini muncul jadi notifikasi di handphone masing-masing. Dan di stream pun bakal muncul. Nah, ini dia. Irfan Hilmi post a new material 1.1 definisi matriks. Jadi apapun yang kita posting di classwork pasti akan muncul pemberitahuannya di stream. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini kalau kita terus-terus mengupload,
nanti kan ada bahan-bahan yang kita agak bercampur tuh. Nah, biar nggak bercampur, biar terfiling secara rapi, di sini ada, nah, topik. Kita pisahkan berdasarkan topik. Nah, biasanya topik apa yang bisa kita buat? Topik tuh apa, pemisahan. Misalkan kita mau apa, mengajarkannya di bulan Agustus. Berarti kita bikin topiknya pembelajaran bulan Agustus. Ini kita add. Nah, pembelajaran bulan Agustus. Definisi matriks ini misalkan dia adanya di bulan Agustus. Ini bisa kita pindahkan, kita edit. Nah, di sini kan ada bagian topik nih. Topiknya bisa kita masukkan ke pembelajaran bulan Agustus. Ini bisa. Nah, jadi seperti ini nih. Pembelajaran bulan Agustus, 1.1 definisi matriks. Jadi di pembelajaran bulan Agustus kita udah punya satu materi, definisi matriks. Dan kalau dilihat, nah ini tinggal kita buka aja. Nah, nanti anak-anak bisa belajar dari sini. Misalkan guru-guru mau nerangin nih, teman-teman di sini mau nerangin tentang bab pertama itu misalkan definisi unsur atom dan transpose matriks. Nah, bisa menerangkan dari sini karena bahan yang kita punya itu juga dimilikin sama anak-anak juga, sama murid juga. Jadi bahannya sama, minimal sama, dan guru bisa langsung nerangin dari sini nih. Gitu. Matriks identitas, transpose. Nah, materi ini mumpung masih di sini harus diberikannya sedikit-sedikit. Jadi jangan ngasih materi yang satu buku full, itu jangan. Jadi kita kasih materinya per subbab aja, satu subbab aja. Nanti kalau masuk subbab berikutnya, baru posting lagi subbab berikutnya. Itu buat si anak biar terpetakan di pikirannya, oh subbab 1 itu tentang ini loh pelajarannya, oh subbab 2, subbab 3. Kalau kita langsung kasih satu buku, biasanya mereka agak susah memetakannya, apa aja sih materi yang ada di sini. Itu contoh yang ada di sini itu saya memberikan subbab 1.1 aja, definisi matriks. Nah, materinya seperti apa? Pasti ada teori, dari teori sedikit teori, dan langsung kita masuk ke contoh soal gitu. Nah, contoh soal ini misalkan diketahui matriks berorder 3x2. Ini contoh soal ini harus sama kayak apa yang udah kita kasih di teorinya. Jadi jangan berbeda. Contoh soal dibikin sama aja. Jadi teori pertama menjelaskan tentang ordo, soal pertama pun usahakan menjelaskan tentang ordo. Soal kedua pun berikut seterusnya, ini tentang transpose. Karena di sini materi keduanya adalah tentang transpose. Jadi contohnya juga tentang ordo dan transpose. Itu buat efektivitasnya. Karena classroom itu hanya sekedar untuk apa namanya filing, organize materi-materi secara rapi untuk diberikan kepada murid gitu. Ini pembahasannya. Ini nomor 3. Dan ketika contoh sudah diberikan, kita bisa ngasih ke anak-anak latihan untuk dikerjain. Nah, latihannya nomor 1 itu usahakan sama dengan tipe contoh yang soal 1 tadi. Yang dicari A11, A21. Dan ketika di latihan pun, yang dicari juga sama. X11, X21, X3, X33. Kira-kira seperti itu. Biar anak-anak pun biasanya ya, anak-anak tuh kalau udah bisa ngerjain soal nomor 1, psikologisnya dia pasti mau ngerjain soal nomor 2. Soal nomor 2 bisa, dia pasti mau ngerjain soal nomor 3. Dia ada rasa semangat. Tapi kalau di soal nomor 1-nya dia nggak bisa, udah langsung nggak bisa, itu biasanya ke soal nomor 2 itu dia agak males nih, karena dia udah down duluan di sini. Kira-kira kayak gitu. Nanti ada contoh soal berikutnya, kita bisa bikin lagi sih, contoh soal 2 misalkan. Nanti latihan soal 2. Nah, itu yang bisa kita kasih ke anak-anak. Ini untuk materinya dulu ya, gitu. Belum ke anak-anak kerjain soal atau ngerjain tugas. Ini masih materinya, gitu. Nah,
Kira-kira kayak gini. Definisi matriks. Kalau kita mau masuk ke tugas, nah kita klik di sini nih, assignment. Nah, di tugas ini, misalkan tadi kan kita nge-share-nya itu tentang definisi matriks. Terus kita mau ngasih tugas tentang definisi matriks. Nah, kita tulis di sini. Misalkan tugas itu 1.1.1 misalkan. Tugas definisi matriks. Nanti tinggal instruksinya, kerjakan tugas berikut misalkan. Nah, tugasnya kan kita harus ngasih penilaian ya. Biasanya kita ngasih penilaiannya itu biar nggak susah, itu kita bikin menjadi Google Form gitu. Jadi jangan diberikan PDF. Tapi kalau mau diberikan PDF juga nggak apa-apa. Cuman saran saya lebih enak masuk ke Google Form. Kenapa Google Form? Karena Google Form tuh bisa langsung ngasih kita respon hasil dari murid-murid. Jadi kita nggak perlu ngitung lagi, nggak perlu ngecek oh ini nilainya sekian. Itu kita nggak perlu ngitung gitu lagi, tapi udah langsung dikalkulasi oleh Google Form. Nah, tapi di Google Form itu kan udah ada materinya ya, maksudnya ada yang nanti nerangin tentang Google Form. Jadi saya nggak akan masuk ke Google Form. Tapi gimana bikinnya itu dari sini, create Google Form. Nah, ini tinggal diklik. Nah, nanti muncul di sini Google Form-nya. Kira-kira kayak gitu. Nah, Google Form-nya kalau diklik, kelihatan nggak ya share screen yang saya tentang Google Form? Kelihatan tuh. Kelihatan, ya. Yeah. Nah, ini yang nanti ada materi lain yang bisa ini tentang Google Form. Misalkan di sini kalau kita tulis tugas definisi matriks. Gitu. Nanti tinggal question-nya apa, option-nya apa. Jadi mau berupa pilihan ganda juga boleh. Gitu. Kira-kira kayak gini. Gitu. Ini kita close dulu. Biasanya udah langsung ke save. Ini untitled Google Form. Nah, kita mau ngasih poin berapa nih buat anak yang udah kerjain tugas kita. Nah, ini poinnya bisa kita atur. Mau 100, mau 90, biasanya 100. Due-nya ini kapan bisa, anak-anak paling lambat itu kapan? Misalkan kalau nggak ada waktunya, ya kita nggak usah kasih waktu. Tapi kalau misalkan dikumpulkan tanggal berapa, nah ini bisa kita kasih di sini nih. Dikumpulkan tanggal minggu depan, misalkan tanggal 31. Jam paling lambat 23.59. Oke, misalkan. Nah, jangan lupa topiknya ini ada di, misalkan di bulan Agustus. Berarti kasih di pembelajaran bulan Agustus. Kemudian assign. Nah, nanti muncul di sini. Nah, tadi kan kita kan yang pertama definisi matriks, yang kedua tugas. Nah, ini bisa kita pindah. Tinggal di drag aja. Nah, gini. Jadi, tetap alurnya tuh enak. Pertama belajar definisi matriks, kedua tugas definisi matriks. Kira-kira kayak gitu. Nah, nanti sebagai guru atau anak-anak kayak biasa, itu pasti udah ada notifnya tuh di handphone masing-masing. Assignment 1.1.1, tugas definisi matriks. Nah, nanti anak-anak bisa langsung cek. Nah, sebagai guru, nanti itu tuh di sini ada Google Calendar. Google Calendar ini karena kita tadi ngasih tanggalnya 31 Juli, jam 23.59, jadi di kalender anak-anak pun bakalan muncul. Nah, coba kita cek ya. Nah, Nah, di tanggal 31, mana 31 Juli. Agustus. Juli. Di 31 Juli
Nah, ini di bawah kelihatan nggak ya? Di bawah ini ada assignment 1.1 tugas definisi matriks. Nah, di Google Calendar. Kelihatan. Ya, di Google Calendar ini itu bakal ngasih notif ke anak-anak kalau yang punya Google Calendar. Jadi langsung ada notifnya untuk apa namanya? Ini harus dikumpulin loh tugasnya, kira-kira seperti itu. Karena dia langsung terkonek ke Google Calendar gitu. Nah, itu untuk definisi tugas dan definisi matriks. Nah, berikutnya kalau mau langsung masuk ke ini udah beres nih, misalkan. Tapi anak-anak belum ngasih misalkan di sini ya, view assignment. Nah, di sini kita bisa cek nih. Coba untuk rekan-rekan sekalian, boleh dibuka assignment-nya, assignment yang tadi, lalu di Google Classroom, di bagian folder yang ini ada tulisan submit. Nah, itu yang harus diklik oleh anak-anak. Jadi kalau udah ngumpulin, harus pencet submit. Nah, ketika ada yang submit, itu kita bisa, oh udah submit 3 orang. 25 lagi belum. Gitu. Jadi kita udah tahu yang ngumpulin itu siapa aja. Nah, kita bisa cek di sini. Yang ngumpulin namanya Ustadz Arif Rahman, ada Murianingsi, ada Tati Musolihat. Nah, ini yang sudah ngumpulin. Gitu. Nah, yang udah ngumpulin ini bisa langsung kita nilai, misalkan. Dan kita juga bisa kasih komentar. Sudah masuk tugasnya. Ya, nah, misalkan. Gitu. Nah, nanti anak-anak bisa komen juga di sini. Gitu. Dan kita mau ngasih nilai, misalkan. Nilainya misalkan dari Google Form itu kan udah keluar nilai, misalkan dari Google Form keluar nilainya 70. Ya berarti kita kasih nilai 70 di sini. Dari 70 bisa kita klik return. Return itu artinya kita balikin lagi ke dia. Return. Maksudnya, return work to one student. Student will be notified and check and indicate that you have left. Jadi, nanti anak-anak bisa tahu, oh saya tuh dapat nilai 70 dari 100. Misalkan kita kasih selamat. Komennya. Return. Kira-kira apa namanya? Kayak gitu. Arif Rahman nilainya 70 dari 100. Gitu. Nah, di sini ada 8 yang sudah ngumpulin, ada 19 yang belum, dan ada yang udah di mark atau dikasih nilai itu baru 1 orang. Kira-kira kayak gitu. Jadi, wajib bagi murid itu untuk mengklik submit. Karena kalau nggak klik submit, kita nggak tahu nih berapa orang yang udah ngumpulin. Gitu, kira-kira kayak gitu. Nah, kita bisa balik lagi ke sini. Di Classroom. Nah, nanti kalau mau masuk ke apa namanya pembelajaran bulan Juli, Agustus, September, Oktober, itu bisa kita bikin lagi create topik. Misalkan pembelajaran bulan September. Nah, tapi bulan September ada di atas. Andaikan pun mau kita pindah ke bawah, misalkan biar berurut, bisa kita move down. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi, pembelajaran bulan Agustus sudah jelas. Oh, ada definisi matriks, ada tugas definisi matriks. Kira-kira kayak gitu. Tapi, kalau misalkan kita, oh, pembelajaran bulan Agustus belum beres nih, kita harus nambah lagi subbab berikutnya. Ya, tinggal kita create lagi. Mau nambah material atau assignment, kira-kira di situ. Gitu. Itu untuk apa namanya penambahan materi dan penambahan tugas.
Selebihnya sih kita tinggal mengulang-ulang aja. Tugasnya sudah diberikan atau materinya sudah diberikan, kira-kira seperti itu. Nah, nanti anak-anak, karena ini sudah terfiling rapi, ketika rekan-rekan guru mau memberikan ulangan dan mau ngasih tahu, udah kalian pelajari aja, itu subbab 1.1, subbab 1.2, nah anak-anak bisa langsung belajar lagi dari sini. Dia tinggal view materialnya aja. Kalaupun mau ngasih komen, biasa anak-anak paling seneng untuk suruh komen. Nah, ini tinggal kita kasih komen. Pelajari buat ulangan nanti, misalkan. Nah, ini kelas komen. Jadi komen untuk semua kelas bisa komen di sini. Kira-kira kayak gitu. Nanti anak-anak pasti komen sini. Oke, Bu, siap, Bu, atau gimana yang biasa bahasanya mereka. Gitu. Nah, dengan adanya komen ini mereka tuh jadi lebih dekat lebih dekat dengan murid, walaupun sebenarnya lebih dekat dengan guru, walaupun sebenarnya paling enak untuk komunikasi dari WhatsApp biasanya ya, tapi nggak ada salahnya buat kita tulis di sini juga, karena WhatsApp memang fungsinya untuk komunikasi, karena kan kalau Google Classroom bukan buat komunikasi, tapi selama ada komen, jadi ini tuh komennya tuh tentang definisi matriks, jadi udah sudah terkelompokkan. Kalau di WhatsApp kan kadang kita ketutup tuh, kita udah ngasih tugasnya di sini langsung komen ke bawah anak-anaknya. Kadang tugasnya tenggelam di chatnya itu, tapi kalau di sini udah nggak akan hilang dan terorganize secara rapi. Filenya ini, komen-komennya tentang ini, kira-kira begitu. Itu untuk classwork, dan kita bisa ngelihat di sini ada angka 2 ini artinya ada 2 orang yang komen di bagian definisi matriks. Nanti tinggal guru bisa balas komen-komennya mereka gitu. Nah, berikutnya yang sebelum jeda ini ada bagian mark, namanya itu berarti nilai. Nah, nilai ini yang guru udah bisa isi. Di sini kan ada tadi tanggal 31 Juli deadline-nya, ada yang udah ngumpulin nih dan udah dapat nilai. Nah, buat yang nggak dapat nilai, belum dapat nilai, itu bisa kita lihat di sini. Siapa aja nih yang belum dapat nilai? Gitu. Nanti kita bisa nilai di sini. Nah, di sini nanti ada kelas. Rata-rata kelasnya berapa? 70, karena yang baru ngumpulin 70. Nah, misalkan kita mau langsung nulis di sini juga nggak apa-apa. Misalkan ini, Ustadz Arif dapat nilai 80, misalkan. Gitu. Dan Ustadz Den Farid, misalkan 90. Kira-kira begitu. Kemudian, nanti kalau ada tugas lagi, pasti dia muncul di sini nih. Terus sampai ke kanan. Gitu. Nah, kalau kita mau ngasih tanggapan ke murid, misalkan kita mau ngasih ke Ustadz Arif Saripudin, bisa diklik. Nah, ini tugas-tugasnya nanti ada di sini semua. Kalau dia udah ngerjain 5 tugas, nanti ke bawah semuanya ada 5 tugas di sini. Ini untuk all-nya semua ya. Ini hand in, ini return, ini missing. Missing itu artinya misalnya kita udah ngasih 5 tugas, tapi muridnya baru ngasih ke kita 3. Nanti di sini ada missing, ada 2. Ada 2 tugas yang belum dia garap. Return itu yang udah kita balikin lagi loh, nilai kamu sekian, kira-kira gitu. Nah, hand in, nah ini bisa kita cek lagi di sini, bisa kita klik view detail. Nah, baik lagi nanti ke sini. Oh, nilainya 80 dari 100. Gitu kira-kira. Nah, kalau kita mau ngasih ke anak tersebut semua tugas-tugasnya yang udah diberikan, kita bakal kirim ulang, kita bisa email ke dia langsung. Misalkan nilai kamu sudah bagus, pertahankan.
Ini ada include student work summary. Include jadi akhirnya artinya di bagian ini work summary-nya tuh yang mana sih? Kan di sini kan tugas definisi matriks. Berarti tugas definisi matriks ini bakal dikirimkan langsung ke siapa namanya? Anak tersebut gitu. Jadi dia tahu, oh nilai kamu sudah bagus pertahankan tuh untuk yang mana sih? Oh, untuk yang tugas definisi matriks dan desain. Kira-kira kayak gitu. Nanti pasti muncul ke emailnya Ustadz Arif Syarifudin. Gitu. Nanti kita tinggal bisa balik lagi ke kelasnya. Nah, kira-kira. Nah, sekarang ini komennya ada 5 nih. Jadi guru bisa tahu, oh ada 5 orang yang komen. Nanti guru bisa lihat 5 class comment. Nah, kira-kira kayak gini. Nanti kalau misalkan ada yang, Bu, itu diapain? Nah, kita bisa balas di sini. Misalkan, Bu Dwi, misalkan, Ustazah Dwi. Nah, di sini ada nih. Jadi kita nge-reply untuk Ustazah Dwi Nur Subaiti. Iya, langsung dikerjakan saja, misalkan. Gitu. Atau misalkan mau nge-reply bisa langsung dari sini juga. Gitu. Mau nge-reply lagi dalam satu komen yang sama, gitu. Tapi kayaknya nggak bisa kalau dalam satu komen yang sama. Jadi harus satu-satu. Tapi kalau mau, nah ditambah di sini aja. Misalkan Ustadz Ucu. Nah, ini bisa ada 2. Kira-kira kayak gitu. Itu untuk pemberian materi dan tugas. Nah, terakhir, sebelum nanti kita masuk tanya jawab yang lebih detail, ini ada class drive folder. Jadi semua yang ada di Classroom itu udah terorganisir di Google Drive. Gitu. Coba kita klik ya. Nah, di Google Drive tadi, jadi di My Drive ada Classroom. Jadi kalau kita klik My Drive nih, nah di My Drive itu harusnya ada tentang Classroom. Nah, ini dia. Classroom. Nah, di Classroom misalnya kita punya 3 kelas. Ya udah nih, 3 kelas ini. Tapi misalnya kita mau lihat yang kelas online fisika, karena tadi kita bikinnya yang fisika. Nah, nanti apa aja sih yang udah kita share di sini itu ada di sini. Gitu kira-kira. Jadi semua udah terorganize di Google Drive. Ini Google Calendar yang tadi. Nah, kira-kira kayak gini. Sementara itu dulu Ustaz yang untuk sesi yang ini, karena sebenarnya yang pentingnya itu tuh nanti di Google Form sebenarnya. Nah, tapi Google Form ini karena nanti ada pelatihannya sendiri, kayaknya saya nggak kasih sekarang cara bikin Google Form-nya. Tapi kalau misalkan nanti ada kebutuhan, ya nggak apa-apa, saya coba atur di sini buat bikin Google Form-nya. Kira-kira kayak gitu. Sementara ini dulu, Ustaz,